Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran global, ya. Dimana di dalam komunikasi pemasaran global itu macamnya banyak, ya. Jadi bagaimana cara kita memasarkan produk, caranya berkomunikasi untuk menawarkan sebuah produk atau mengenalkan sebuah produk itu macamnya banyak, ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok, ada yang namanya personal selling, ada advertising, ya, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas di sini. Oke, untuk pengertian komunikasi pemasaran dulu, nah secara global ya, atau secara harfiahnya, ya, yang namanya komunikasi pemasaran itu menjadi aspek penting dalam sebuah kegiatan pemasaran, ya, dimana yang namanya komunikasi pemasaran ini nanti menjadi penentu suksesnya sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun komunikasi pemasaran global itu adalah ketika komunikasi pemasaran secara lokal ini, ya, atau yang sudah disebutkan itu efektif dilakukan, yang mana dia karena ini kaitannya atau cakupannya adalah global, yang mana dia memang sudah melewati batas-batas negara. Oke, adapun bentuk-bentuk utama daripada komunikasi pemasaran, jadi kita akan berfokus, ya, komunikasi pemasarannya hanya 4 ini dulu. Jadi yang pertama adalah personal selling, kemudian ada advertising, sales promotion, dan juga public relation. Itu yang akan kita bahas. Untuk personal selling sendiri, ya, untuk personal selling adalah merupakan dia itu bentuk komunikasi, ya, antar individu, jadi antara satu orang dengan orang yang lain, di mana si penjualnya, ya, atau si orang yang menjualkan produknya ini, dia memberikan informasi, kemudian mendidik itu adalah istilahnya sebenarnya juga mengedukasi, gitu ya, mengedukasi dari produk yang dia jual, kemudian melakukan persuasi, gitu ya, menarik minat konsumennya, ya, jadi kepada calon pembeli untuk nanti mereka akan memutuskan mau membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh si penjualnya tadi. Itu adalah personal selling. Jadi dia menjual secara langsung, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah advertising. Kalau advertising dia adalah bentuk presentasi non pribadi. Ya, jadi dia adalah dari perusahaan, ya. Jadi bentuk presentasi dia non pribadi dan promosi gagasan berupa barang dan gagasan dari barang maupun jasa, ya, oleh sponsor tertentu yang harus dibayar, ya, advertising, ya. Jadi dia membayar, gitu ya. Jadi dia membayar orang tertentu untuk mereka itu nanti mengenalkan produknya dia untuk semakin gagah, ya, kokoh, gitu ya, bahwa menunjukkan ini loh ada brand, gitu ya, yang dipegang oleh brand tertentu, atau brandnya itu adalah human, gitu ya, atau membranding seseorang dengan produknya dia, itu adalah advertising. Nah, adapun tujuan perikanan itu ada yang namanya iklan informatif. Kemudian ada juga iklan yang persuasif, gitu ya. Jadi iklannya itu memberikan informasi terkait dengan produk maupun jasa yang ditawarkan, gitu ya, atau jasa yang mereka buat. Kemudian yang kedua adalah iklan persuasif, gitu ya. Jadi iklan atau advertising yang disampaikan itu merupakan iklan yang tujuannya adalah mengajak, gitu ya. Jadi dia mendorong orang-orang untuk nantinya membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah iklan perbandingan, di mana iklan yang dibuat atau dibentuk itu adalah membandingkan produknya dia dengan produk pesaingnya. Jadi dia membandingkan apa sih yang berbeda dia dari produknya saya dan produknya si pesaingnya itu, gitu ya. Ada yang kemudian perbandingannya itu nanti frontal, gitu ya. Ada yang kemudian dia ya tipis-tipis lah, gitu ya, secara halus untuk membandingkan plus minusnya produknya mereka masing-masing. Kemudian yang keempat adalah iklan yang tujuannya untuk mengingatkan. Jadi mengingatkan kembali bahwa biasanya ini untuk produk-produk yang dia itu sudah, kalau di PLC itu tahapnya ada di majority.
Jadi dia tujuannya adalah mengingatkan bahwa produk saya ini masih ada loh, gitu ya, saya masih stay, dan mungkin produk ini memang dia masih punya pelanggan yang loyal, gitu ya, yang tetap membeli, tapi perlu untuk mengingatkan kembali dalam rangka adalah menarik minat calon konsumen baru, gitu ya. Jadi kalau mengingatkan yang lama itu juga bisa, tapi dia juga dengan iklan mengingat kembali ini dia bisa jadi kemudian menjangkau konsumen-konsumen baru yang belum tahu dengan produknya itu. Kemudian yang ketiga adalah sales promotion, ya. Kalau sales promotion ini kegiatan pemasaran di mana mereka tujuannya adalah merangsang terjadinya aksi pembelian produk dengan cepat. Ya, jadi mereka menawarkan barang dengan tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi konsumen untuk oke, saya mau beli gitu. Nah, caranya adalah dengan cara biasanya ada dengan menggunakan kupon. Ya, jadi ini tindakan-tindakan yang kadang orang itu mumpung gitu ya. Mumpung ada tawaran gitu ya, tawaran ini saya akan membeli. Ya, caranya antara lain yaitu tadi dengan kupon, voucher, ya, kemudian diberikan sampel, ya, jadi memang sampel itu diberikan, jadi orang itu menjadi tahu, gitu ya, seperti apa barang yang mau saya beli, kemudian pengundian ataupun juga diskon. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah public relation. Ya. Untuk PR ini dia lebih ke bagaimana caranya menjaga hubungan masyarakat. Ya, jadi antara perusahaan, ya, hubungan masyarakat perusahaan nanti membantu, ya. Jadi membantu perkembangan daripada perusahaan itu sendiri, baik pemahaman unsur-unsur pokok perusahaan, ya, di dalam maupun yang di luar. Ya, biasanya si PR-nya ini atau si praktisi humasnya ini, mereka tujuannya adalah menghasilkan publisitas yang baik, gitu ya, untuk merek maupun produk yang dia jual. Nah, biasanya personilnya si humas ini atau public relation ini juga dia punya peranan kunci, itu ya, untuk merespon laporan media yang tidak menyenangkan, ya, atau laporan menyenangkan, yang tidak menyenangkan atau kontroversi, gitu ya, yang timbul dari kegiatan perusahaan di belahan dunia yang lain. Gitu ya. Kadang kan kalau untuk produk-produk yang kaitannya global itu PR-nya ini yang mereka nanti akan mewakili dari tiap-tiap negara. Ya, jadi mereka yang akan ketika ada laporan media yang tidak menyenangkan dan juga kontroversial, nanti si public relation ini yang akan mengklarifikasi, memberikan klarifikasi ke halayak umum. Gitu. Nah, kadang kalau di perusahaan PR sendiri ini juga memang tadi sudah disebutkan dia punya peranan kunci, memainkan peranan kunci yang cukup besar, gitu ya. Jadi dia memasarkannya dengan biasanya langsung mendekatkan diri dengan si konsumen, si public relation, karena dia kaitannya dengan semakin mendekatkan diri produknya dia dengan masyarakat atau calon konsumen nanti, ya, semakin mudah mereka untuk menjangkau pasarnya yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, bagaimana perkembangan peranan hubungan masyarakat ini, ya, dalam komunikasi pemasaran global? Nah, kalau kita lihat ini masih kaitannya dengan PR tadi, ya. Jadi profesional public relation, gitu ya, dengan tanggung jawab yang internasional, gitu ya, yang saya bilang, mereka harus mampu melampaui hubungan media dan melayani lebih dari sekedar sebagai corongnya perusahaan. Gitu. Nah, mereka itu biasanya dituntut untuk serempak membangun pemahaman, gitu ya, kemudian konsensus, kemudian menciptakan kepercayaan dan juga harmoni. Dia harus pintar ngomong, kemudian bisa mempengaruhi, memberikan opini publik terkait produk yang dia tawarkan atau produk yang dia jual. Kemudian tidak boleh mengantisipasi, gitu ya,
Jadi jangan sampai terjadi konflik gitu ya. Jadi dia amat sangat menghindari yang namanya konflik dan juga menyelesaikan perselisihan gitu ya. Jadi dia menciptakan kepercayaan dan juga harus membantu untuk bisa mempengaruhi opini publiknya. Nah, konsep dasarnya dari si praktisi humasnya ini atau si orang PR-nya adalah dia harus tahu siapa yang menjadi pendengar ataupun pemirsanya dia. Kalau bagi praktisi humas global itu biasanya berarti mengetahui jadi dia konsepnya adalah harus tahu siapa yang menjadi pendengarnya atau pemirsanya dia. Nah, kalau untuk praktisi secara global atau praktisi CPR secara global itu dia harus mengetahui dari mana asal si pendengarnya atau pemirsanya mereka, ataupun baik itu pemirsanya itu atau pendengarnya itu dari negara asalnya itu dari mana, ataupun negara tuan rumahnya itu siapa. Nah, makanya perlu untuk keahlian khusus dia termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa negara tuan rumah. Makanya kalau jadi PR itu biasanya butuh extra language gitu ya. Jadi ada bahasa lain yang harus yang dikuasai gitu ya. Harus ada bahasa lain yang dikuasai tergantung gitu ya globalnya itu nanti penempatannya mau di mana. Jadi kemampuan berkomunikasi untuk bahasa negara tuan rumah dia dan akrab dengan adat istiadat lokalnya. Kemudian selanjutnya, jadi adapun kegiatan humas itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sponsorship marketing, ya. Jadi dia lebih mempromosikan perusahaan dan merek dengan menegosiasikan perusahaan ataupun salah satu dari merek kegiatan tertentu, misalnya kegiatan World Cup, ya, World Cup, kemudian Olimpiade, ya, Games, ya, seperti kemarin kegiatan yang baru saja berlangsung itu biasanya dia masuknya ke sponsorship marketing. Jadi ada dua kegiatan utama di dalam sponsorship ini. Yang pertama adalah pertukaran antara sponsor, jadi merek dan pihak yang disponsori seperti event olahraga, dan juga pemasaran asosiasi oleh sponsor. Itu adalah kegiatan humas. Yang kedua adalah event sponsorship. Kalau event sponsorship, dia lebih ke bentuk promosi merek yang mereka mau mengikat merek dengan aktivitas pertandingan olahraga. Jadi memang sengaja dia mengikatkan dirinya menjadi sponsor jadi dari pertandingan olahraga, kemudian kegiatan hiburan, ya, kebudayaan, sosial maupun aktivitas politik yang menarik lainnya. Itu event sponsorship. Jadi kalau ada kegiatan besar, ya, yang memberikan peluang untuk memasarkan, gitu ya, itu dia masuknya ke event sponsorship. Tuh, jadi kalau event sponsorship, makanya dia lebih banyak peluang untuk mencapai keberhasilan karena eventnya itu lebih menjangkau audiens, ya, untuk menerima pesan pemasaran, juga menangkap orang-orang dalam suasana hati yang santai dan juga bahagia. Kemudian 4 faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan event sponsorship, dia lebih ke menghubungkan nama merek dengan event khusus. Nah, kemudian mereka bisa membantu perusahaan merespon kebiasaan media konsumen yang berubah, kemudian juga membantu perusahaan memperoleh pengesahan, ya, dari berbagai pihak, dan juga memungkinkan si pemasarnya ini untuk menargetkan apa saja sih, ya, upaya dan juga promosi ke daerah geografis tertentu atau kepada kelompok dengan gaya hidup tertentu. Tuh. Kemudian yang kedua itu juga ada yang namanya publisitas, gitu ya. Kalau publicity atau publisitas itu bentuk pemasaran, bentuk presentasi yang non pribadi, gitu ya, dan promosi gagasan serta barang atau jasa oleh sponsor tertentu dengan tujuan tetap meningkatkan kesadaran akan merek dan juga menambah citra mereknya melalui asosiasi yang kuat yang menguntungkan, ya, dengan merek-merek dalam merek yang lain. Ini variabel yang lain, ya, yang mempengaruhi komunikasi pemasaran. Jelas ada budaya terkait dengan simbol institusi, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian medianya, ya, media yang nanti mempengaruhi, ya, bisa jaringan-jaringannya yang nanti mempengaruhi. Kemudian strategi komunikasi pemasaran global,
Itu ya, ada adaptasi dan juga menciptakan kepribadian merek yang kuat.